aduh gimana caranya saya kalau bisa lebih baik mati daripada di sirkus. Tapi kok nggak mati-mati gitu loh. Kita nggak mati-mati, kenapa? Tapi terus ya tertekan. Jadi begitu Ibu Ida jatuh, boom gitu, langsung lampu dimatikan, seluruh pemain yang ada di atas langsung terjun bebas. Dari jaring ke alat sirkusnya, trapisnya itu sekitar 20 meter. Ya Allah ya Rabbi, 33 meter. Saya diambil dari kecil oleh Jansen Manansang. Saya pun minta sama istrinya Jansen. Saya ngomong, Sau, di mana orang tua saya? Saya ingat Sau yang ambil saya saat itu. Jawabnya, Sau apa? Kamu itu udah dijual. Kamu udah dijual. Saya juga kecewa sama orang tua saya, kenapa saya dijual. Padahal saya ingin ketemu orang tua saya. Sampai saat ini pun saya nggak tahu di mana orang tua saya dan namanya siapa. Saya juga nggak ngerti. Sobat Marilog, kemarin setelah berbincang dengan Ibu Vivi dan Ibu Butet yang menyebut diri mereka sebagai korban eksploitasi di Sirkus Oriental Indonesia, saya berkesempatan untuk mendapat sekaligus membaca buku ini, 3 Macan Safari. Kita bisa duga lah, 3 macan ini pasti adalah mereka-mereka yang memiliki taman safari. Di sini tertulis ada nama Jansen Manansang, Frans Manansang, dan Tony Sumampau. Kita sambil jalan ya. Terus terang nih Sobat Marilog, setelah saya baca buku ini, saya itu antara percaya dengan tidak percaya terhadap cerita yang disampaikan oleh Ibu Vivi dan oleh Ibu Butet. Kok bisa saya percaya dan tidak percaya? Begini nih, di bagian intro ada kalimat yang menurut saya sangat indah yang menunjukkan bahwa tampaknya 3 bersaudara ini adalah datang dari keluarga yang sangat baik. Misalnya ada kalimat begini. Sikap ini pula yang kemudian ditanamkan secara konsisten oleh ketiga putra Hadi Manansang kepada para karyawannya. Ketiga putra Hadi Manansang adalah sekali lagi nama mereka Jansen, Frans, dan Tony Sumampau. Apa saja itu sikap yang ditanamkan? Keras, jujur, disiplin, tanpa kompromi, tapi sekaligus juga menyayangi. Silakan lihat. Menyayangi. Akal sehat mengatakan, bagaimana mungkin orang yang menyayangi karyawannya tapi justru melakukan apa yang disebut oleh Bu Vivi dan oleh Bu Butet sebagai kekejaman. Disuruh makan kotoran, disetrum hingga organ kemaluan, dipukuli tanpa kenal ampun, dicaci maki, disumpah serapahi, dan seterusnya. Nah, karena sekarang saya agak gamang, benar atau tidak telah terjadi tindakan penganiayaan atau kekejaman itu, maka saya bersama tim Marilog Forum Keadilan mencoba mencari korban baru. Korban yang dulu juga pernah mendapatkan perlakuan konon kekerasan tidak kalah kejamnya dan kemudian mengakhiri pekerjaannya di Sirkus Oriental dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Nama tamu yang akan saya sambangi sekaligus ajak ngobrol ini adalah Ibu Ida. Ibu Ida berada di daerah sini. Terus terang saya tidak begitu tahu nih daerahnya karena saya belum pernah ke sini. Tapi ya inilah potret lingkungan, potret kawasan tempat tinggal Bu Ida yang harus saya katakan, ya maaf kata ya, bangunan-bangunannya tua. Kemudian juga saya bayangkan kalau malam hari sepertinya sepi luar biasa di gang ini. Disinilah kita akan bertemu dengan Bu Ida, salah seorang pemain sirkus yang mengakhiri pekerjaannya, kalau bisa disebut sebagai pekerjaan, dengan kondisi yang sangat-sangat memilukan, sangat-sangat mengenaskan. Ikuti terus bersama Marilog. Rumah Bu Ida di atas ya? Sini ya? Sore Bu Ida.
Siap berangkat sekarang kita, Bu? Iya. Oke. Saya Idayani. Idayani. Iya. Yang kasih nama Idayani siapa? Dari waktu kecil. Dari orang tua? Bukan. Dari siapa berarti? Dari pihak ini orientasi sirkus. Kalau bicara orientasi sirkus, kemarin nih ketika saya ngobrol dengan Bu Vivi dan Bu Butet, ya apalagi kalau bukan yang disebut nama Pak Jansen, Pak Frans, dan Pak Tony. Yang memberi nama Ibu juga mereka? Saya nggak tahu siapa, pokoknya saya tahunya itu aja dipanggil saya. Ngomong-ngomong, Ibu masih ingat orang tua Ibu? Orang tua, masih ingat. Masih ingat? Ketika Ibu masuk ke orientasi sirkus, Ibu berpamitan ke orang tua? Enggak, itu kan masih kecil, saya nggak tahu. Umur Jadi, berapa tuh kira-kira? sekitar 5-6 tahun kalau nggak salah, kalau hitung-hitung ya. Cuma saya nggak ingat, intinya papa saya mungkin kenal dengan pihak Oci-nya gitu, atau dengan pihak yang lain saya nggak tahu gitu. Pokoknya saya hanya ingat saya dibawa di satu rumah gitu, terus nggak lama dibawa naik kereta. Dari mana ke mana? Saya nggak ingat itu, pokoknya naik kereta ke sirkus. Oke Sobat Madilog, ngobrolnya kita lanjutin di sana aja ya, di tempat yang lebih nyaman mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, sekarang saya sudah berpindah dari tempat tinggal Bu Ida. Sekarang saya berada di Ibis, Jakarta Senen. Dan ternyata di ruangan ini saya tidak hanya bersama dengan Bu Ida. Ternyata ada juga Ibu Lisa. Ibu Lisa adalah juga pemain sirkus yang mengalami nasib serupa dengan teman-temannya yang lain. Kalau tempo hari kita sudah ngobrol panjang dengan Ibu Vivi dan Bu Butet, sekarang saya justru ingin memulai perbincangan ini dengan Ibu Lisa dan Bu Ida tentang buku ini. Ada yang pernah baca? Ibu-ibu pernah baca buku ini? Iya, baca. 3 Macan Safari. Apa yang Ibu bisa katakan tentang buku ini, Bu? Tuh, kalau 3 macan itu dari ketiga bos ya. Dari yang pertama itu Jansen Manansang, Frans Manansang, Tony Sumampau, itu dibilang 3 macan. Jadi itu julukan untuk mereka? Ya, karena galaknya seperti macan juga. Jadi itu kita menjuluki 3 macan itu juga. Bagaimana saya bisa teryakinkan Ibu mengatakan mereka galak ya? Karena di sini tadi sempat saya sampaikan ke Sobat Madilog, saya justru menemukan kalimat yang kurang lebih isinya adalah menyayangi karyawan. Menyayangi karyawan. Salah satu nilai yang ditanamkan oleh keluarga, menyayangi karyawan. Ya, mungkin kalau karyawan disayang ya, tapi kita anak-anak ini nggak disayang. Lah, kalau Ibu Lisa dan Bu Ida tidak dianggap atau diposisikan sebagai karyawan, berarti sebagai apa? Bilangnya seperti anak. Tapi kita nggak tahu ya anak apa bukan. Tapi kita dijadiin pemain. Kita dijadikan pemain, bilangnya sih anak. Kita nggak, ya mungkin dapat makan. Ya selayaknya anak-anak lah biasa. Kalau karyawan saja disayang, anak lebih disayang dong, Bu? Enggak. Anak-anak, kalau kita anak pemain itu latihan, bekerja, latihan, main. Tapi kalau karyawan itu masih enak loh. Malam dapat uang kopi. Selesai show itu pasti mereka itu karyawan dapat uang kopi. Tapi kita nggak dapat uang kopi. Kita padahal main. Kita menghasilkan tapi kita nggak dapat apa-apa. Lalu apa yang Ibu dapat? Ya nggak dapat apa-apa. Sekian belas tahun, sekian puluh tahun tidak dapat apa-apa, saya pikir agak berlebihan juga itu. Mengada-ngada mungkin. Enggak. Kenyataannya kita nggak dapat apa-apa. Lalu saban hari apa yang Ibu? Ya paling kita hanya dapat makan,
makan, ya mungkin sekali waktu ada bubur kacang hijau, ya makan apa ya, biasanya nasi bungkus, pagi itu sarapan, jam 9 itu biasa sarapan mungkin super mie, atau susu sama telur, habis itu kita latihan lagi, siang jam 12 kita makan nasi bungkus, gitu. Nasi bungkus itu sama karyawan makannya. Sampai pada titik itu saya pikir perlakuannya relatif masih biasa lah ya. Oke, saya memang memandang bekerja sebagai pemain sirkus adalah satu bidang pekerjaan yang menurut saya terlalu beresiko atau berbahaya ketika digeluti oleh anak-anak. Tapi pola kebiasaan yang tadi Ibu Lisa katakan menurut saya relatif masih normal. Ada makan, ada istirahat, ada latihan. Makan, istirahat, latihan, dan seterusnya. Berarti Ibu Lisa tidak bisa dong saya anggap sebagai pemain sirkus yang punya pengalaman tragis, kehidupan berat seperti halnya Ibu Vivi dan Ibu Butet? Gimana ya? Kita dipisah dari keluarga. Apa itu nggak tragis? Orang diambil dari kecil. Saya nggak tahu. Saya diambil dari kecil oleh Jansen Manangsang. Dengan istri dia datang ke rumah saya, dia ambil saya dari orang tua saya, terus saya dibawa naik ke mobil dia, saya nggak ngerti seperti apa, mobil itu dikunci. Dikunci, saya itu sempat nangis. Saya nangis, terus tetap mereka lagi negosiasi, saya nggak ngerti ya sama orang tua. Saya di dalam mobil udah menangis, meronta-ronta. Sampai akhirnya mereka naik, terus mungkin saya kecapean, saya kan nggak bisa buka pintu mobil toh, karena masih nggak ngerti ya. Saat itu akhirnya saya dibawa sampai di Jalan Balikpapan, mungkin itu istirahat sebentar, terus saya dibawa ke sirkus. Stop sampai di situ dulu. Ibu masih ingat tidak momen ketika Ibu meninggalkan rumah, bagaimana sikap atau ekspresi kedua orang tua Ibu? Masih ingat tidak? Kalau ibu saya memeluk ya, tidak rela memberikan ke mereka. Ada kata-kata yang diucapkan oleh Ibu? Mereka berjanji mau ngangkat anak saya sebagai anak mereka dan akan disekolahkan. Itu perkataan langsung dari Pak siapa? Pak Jansen. Pak Jansen. Pak Jansen, saya mendengar. Walaupun saya masih kecil tapi daya ingat saya mungkin lebih baik ya. Saya ingat kalau mereka itu berjanji sama orang tua saya seperti itu, saya akan disekolahkan. Lalu apa reaksi atau respon dari orang tua Ibu ketika mendengar bahwa anaknya akan dibawa untuk disekolahkan? Ya mungkin saya nggak ngerti juga dari bapak atau gimana, tapi kalau ibu saya tuh sempat menyembunyikan saya sampai ke dapur. Saya ditarik ke dapur tapi ditarik lagi, bawa lagi ke depan sampai akhirnya dimasukkan ke mobil. Ibu berapa orang bersaudara, Bu? Saya sepertinya ya masih punya adik, masih bayi. Sepertinya? Iya, kan karena mungkin daya ingat saya juga kurang ya. Saat itu umur mungkin 3 atau 4 tahun saya nggak ngerti. Itu masih ada bayi dan saya punya kakak perempuan. Nama Ibu Lisa itu datang dari siapa? Gak tahu. Itu setelah di sirkus saya dikasih nama, dipanggil Lisa. Oleh teman-teman dipanggil Lisa? Iya. Saya nggak ingat juga nama itu dari siapa. Saya juga bahkan tidak ingat? Nggak ingat. Kita tahan sebentar. Sekarang saya ke Bu Ida. Boleh tidak saya diperlihatkan foto ini? Saya ingin minta penegasan dari Bu Ida. Benarkah Ibu Ida ini pernah menjadi bagian atau pemain dari Oriental Circus Indonesia? Coba tunjukkan ke saya. Mana foto Bu Ida ketika berada di Oriental Circus? Ini. Yang ini? Ini terus orang. Yang foto kedua ini, yang mengenakan ini. Baju warna apa itu? Ini, pakai rok. Batik orange ya bunga. Ini umur berapa kira-kira, Bu? Tahun 1988. Foto Natal bersama Jansen Manangsang Desember 1988. Ibu masih ingat tidak? Atau kira-kira ini umur berapa itu? Belasan ini, oh salah 16 atau berapa tuh? 16. Kurang lebih. Kurang lebih 16. Ada lagi? Yang mana? Oke, paling tidak yang paling jelas yang dalam waktu singkat bisa Ibu lihat adalah foto yang ini. Mungkin ada lagi. Oke. Kalau Bu Lisa yang mana, Bu? Ini kalau saya ini baju merah nih. Di foto yang sama, ya. Ibu Lisa yang mengenakan baju berwarna merah. Oke, nanti kita bisa bolak-balik album foto ini lagi, Bu. Ini maaf nih Bu Ida ya. Kalau saya lihat foto ini kan Ibu dalam posisi berdiri ya. Tapi maaf hari ini kan Ibu menggunakan kursi roda ini. Iya. Ibu pernah sakit atau pernah kecelakaan lalu lintas atau? Saya jatuh pada saat main flying trapis. Trapis itu yang bergelantungan ini ya? Akrobatik di udara. Oke, coba diperlihatkan ke saya trapis itu yang mana?
Ini. Iya benar. Nah, ini pas dilempar balik, dia ini hanya nyangkut di stok. Bu Ida bagaimana situasinya waktu itu? Ya, pada saat itu kecernya baru sih waktu itu. Kecer Jadi, itu orang yang bertugas untuk menangkap kalau ada pemain yang jatuh. Bukan, ini kecer, yang namanya kecer ini. Oh, penangkap saya. Sama-sama teman juga ya? Jadi dia yang menangkap saya dan mengembalikan saya kembali. Lalu apa yang terjadi? Ya, jadi karena kecernya waktu itu sih baru, jadi nabrak stok pegang itu, yang buat ayun itu nabrak, tapi nggak pas. Akhirnya saya melorot, nyangkut di jaring pinggir sedikit gitu, jadi langsung melorot ke bawah, jatuh. Jatuhnya ke jaring tapi di pinggir, sehingga ibu... Saya sempat kelempar di jaring, ini kan jaring gini ya, ini gini. Jadi saya ada di sini. Sempat pegang sedikit tapi karena jari nggak kuat nahan badan akhirnya jatuh ke bawah. Itu ketinggiannya kira-kira berapa meter, Bu? Sekitar 13-12 meter ya kalau yang dari jaring sini ya. Dari jaring ke bawah ke lantai. Ya, jaring yang saya pegang itu, yang saya nyangkut itu. Itu 13 meter. Sekitar segitu. Dari jaring ke alat sirkusnya, trapisnya itu? Sekitar 20 meter. Ya Allah ya Rabbi, 33 meter? 20. Enggak, ya. Sekitar 20, terus kalau dia ini kan 12 setengahnya jaring itu. Oke. Tapi 20 meter. Terus apa yang terjadi, Bu? Ya saya jatuh, yang saya rasain kayak melayang kayak melayang gitu. Terus tahu-tahu udah dibawa, saya udah nggak terlalu sadar, tapi saya masih bisa ngerasain sakit nih. Jadi saya udah nggak bisa apa-apain, jadi saya kayak cuma nahan napas atau apa gitu. Ibu langsung ditolong? Iya, seingat saya sempat diangkat. Itu langsung lampu dimatiin. Pas jatuh. Ibu Lisa ada di lokasi yang sama? Ada di atas. Itu kan kebetulan saya juga penyeberang kedua. Ida penyeberang pertama. Ibu Ida dan Bu Lisa sama-sama penyeberang. Iya. Lalu Ibu Ida penyeberang pertama. Itu langsung jatuh. Kalau ada yang jatuh itu pasti lampu untuk ini langsung dimatikan. Jadi begitu Ibu Ida mati, sengaja di dalam tenda, di ruang sirkus itu digelapkan, total? Iya, total langsung digelapkan. Ini diangkat, masuk ke dalam, kita langsung terjun bebas. Karena kita kan nggak yakin kecernya baru. Kita nggak berani nyebrang lagi, kita langsung terjun bebas. Ada berapa penyeberang waktu itu? Ada 4. Ada berapa kecer? Kecernya 1, kalau kecer 1. Jadi total di atas ada 5 ya? Iya. Ibu Ida salah satunya. Iya. Jadi begitu Ibu Ida jatuh, boom gitu, langsung lampu dimatikan, seluruh pemain yang ada di atas langsung terjun bebas. Ya, kita terjun bebasnya itu menunggu perintah? Enggak, kita langsung kan karena memang kecernya itu baru, belum siap untuk tampil, tapi diharuskan sama Jansen tampil karena itu show kedua, ada undangan yang datang. Siapa? Pejabat nonton karena biasanya kan ada undangan buat pejabat-pejabat. Itu pas pejabat itu datang, dia nonton sama Jansen harus dipasang jaring. Ibu Lisa atau Bu Ida masih ingat itu di kota apa itu? Lampung. Bandar Lampung. Bandar Lampung. Bandar Jaya. Bandar. Berarti pejabat setempat gitu pada saat itu nonton. Iya. Bu Ida waktu jatuh itu setelah berapa lama bergabung di Oriental Circus? Setelah jatuh atau sebelum? Sebelum jatuh. Dari 76. Sekitar tahun 76 saya mulai gabung di tahun 76 gabung. Setelah itu mungkin sekitar berapa bulan kemudian saya langsung main, tapi mainnya yang dasar dulu, akrobatik yang di dasar-dasar. Lama-lama saya udah menguasai banyak atraksi. Salah satunya yang flying trapeze. Saya sedang menatap Bu Ida ini sambil membayangkan situasi yang saya pikir sakit sekali, Bu ya. Oke, lalu Ibu jatuh, lampu dipadamkan, Ibu pingsan atau masih dalam kondisi sadar? Setengah sadar. Setengah sadar. Ibu masih ingat momen ketika Ibu dibawa ke belakang? Ingat. Lalu apa yang terjadi? Saya masih nyebut juga sih kayak bahasa melayang, saya masih nyebut Tuhan tolong gitu. Tuhan tolong. Jadi udah sampai di bawah, saya udah nggak terlalu ini, cuman ingat ada yang gotong. Ada yang gotong ke dalam panggung, ke belakang panggung. Langsung dibawa ke rumah sakit? Enggak. Cuman di belakang panggung, saya jadi digeletakin di satu ranjang, di situ kan belakang memang ada tempat tidur anak-anak itu ya. Jadi taruh di situ dipijit-pijit. Siapa yang pijit dulu ya? Lisa siapa? Pokoknya teman-teman lah itu. Dipijit-pijit, saya cuma rasain sakit doang. Jadi dari sini ke bawah saya udah kayak kesetrum. Dari pinggang ke bawah udah rasanya sudah kesemutan sakit. Kalau kesemutan masih nggak sakit ya. Jadi kayak kesetrum gitu.
Istilahnya kayak kabelnya. Ibu mengeluh, aduh sakit, tolong saya. Enggak, saya cuma merengek-merengek aja, cuma nangis-nangis aja kalau salah ya. Pinggangnya sempat bengkak seperti. Saya kagak teriak-teriak enggak. Ibu Lisa lihat saat itu momen ketika di belakang. Iya. Saya pikir agak tidak wajar ya orang jatuh dari ketinggian seperti itu tidak berteriak, tidak menjerit-jerit minta tolong, kecuali kalau ibu pingsan. Nggak berani. Nggak tahu kenapa saya waktu itu cuma hanya menahan sakit sendiri aja. Jadi saya cuma berusaha kuat aja, nahan sendiri. Sampai dipercaya menjadi seorang penyeberang. Latihan macam apa yang ibu jalani? Ya, latihan awalnya emang latihan dulu sih. Hampir setiap hari latihan. Sebelumnya tuh kalau kecernya yang nggak ganti, kecer yang lama itu kita show biasa. Karena kecernya cuti, ganti yang baru. Tahap latihan, tapi belum mahir. Akhirnya kita nggak berani main, tapi sama Pak Jansen disuruh tetap show. Bu Ida, Bu Lisa, saya ketika nonton sirkus di YouTube ya, saya selalu menjadikan atraksi melayang ini sebagai atraksi primadona. Dalam pengertian, sehebat-hebatnya pemain sirkus inilah nih, main yang satu ini. Melayang di ketinggian sedemikian rupa dengan resiko yang luar biasa. Latihannya saya bayangkan sangat ketat ya, sangat berat. Ya, berat. Pasti. Kita mulai latihannya itu di bawah dulu. Ya. Di bawah, diayun-ayun. Setelah kita udah kuat tangannya, kita baru ke atas. Atas, kita awalnya latihan sih kita pakai kerekan ya. Yang melatih siapa? Ya Jansen, Fran, Tony. Awalnya mereka bertiga itu jadi pelatih di sirkus. Mereka pelatih sirkus sekaligus main sirkus. Kalau saya baca di sini kan awalnya mereka main sirkus kan? Mereka main. Di tahun 76 itu saya datang itu mereka masih jadi pemain. Jansen sebagai pemain Sipanse, pemain sulap. Kalau Fran itu pemain ketangkasan juggling. Terus Tony pemain macan juga Sipanse bergantian. Bicara pemain macan, tadi Ibu Lisa sempat memberikan komentar, ya 3 orang itu macan. Itu karena galaknya kita takut. Iya, karena macan kan jahat toh. Ibu Ida punya pemikiran yang sama tidak? Bahwa 3 orang itu macan, 3 orang itu galak, 3 orang itu jahat, beliau katakan. Ya memang mereka ya galak, memang galak, cuman memang sebutan mereka itu 3M. Karena dulu kan mereka juga punya radio itu ya, handy talkie, jadi mereka dengan kodenya itu. M1, M2, M3. Kemarin saya sempat berbincang dengan Ibu Vivi dan Ibu Butet. Kesan yang saya tangkap kuat sekali adalah ini beda antara kedisiplinan dengan kekerasan. Beda antara pelatihan dengan penganiayaan. Sampai meneteskan air mata, kerut dahi sangat dalam. Ibu Vivi dan Ibu Butet itu menceritakan riwayat hidup mereka semasa ikut sirkus ini dengan nada yang sangat-sangat tertekan. Kombinasi antara ketakutan, itu kesakitan dan kemarahan. Kita itu biasanya takut ya, kalau yang megang itu mungkin Fran atau Jansen. Itu mereka main tangan. Kalau melatih kita itu pasti dia main tangan. Main tangan itu apa maksudnya? Ya, dipukul. Kalau kita latihan nggak bisa, itu kita dipukul. Kalau Jansen itu ciri khasnya tuh suka main pakai pukul pakai sendal kayu itu loh. Bakyak. Ya, bakyak itu. Disambit, di apa gitu loh. Pukulnya kemana? Wah, udah muka ini, wis nggak tahu lah. Seenaknya dia lah pokoknya. Kalau mukul seenaknya udah. Sampai bengkak-bengkak, babak belur gitu? Iya. Sampai sempet saya juga kuping saya berdarah dipukul pakai bakyak gitu loh. Disambit kena kuping saya berdarah. Kan tidak mungkin juga tanpa sebab musabab, sekonyong-konyong langsung main pukul kan tidak mungkin juga. Enggak, memang kita latihan. Karena saat itu saya itu gini loh, waktu umur 12 tahun kira-kira ya, dipanggil pentas sama Ibu Tin di Istana Presiden. Berarti pernah pentas di istana? Iya, itu umur 12 tahun gadis plastik. Ida, saya, Butet, itu dipanggil Ibu Tin. Kita masih kecil-kecil. Lah, setelah show dari Ibu Tin, kita kan pulang ke rumah Pondok Indah. Ada pohon mangga. Namanya anak kecil kan pingin ya. Saya metik tuh pohon mangga saya sama Butet. Baru metik, ambil 3 biji sudah ketahuan sama Jansen.
Dipanggil sama Yansen. Dituaboi terus pakai sendal bakyak itu ya dipukulin sampai bengkak. Sampai bengkak. Besoknya kan kita tetap di sirkus suruh latihan. Suruh latihan itu latihan gigit bunga. Gadis plastik itu Saya gigit lihat bunga. ada fotonya. Ya, Terus? gigit bunga itu karena kan sakit toh, habis dipukul itu bengkak ya. Lah ya seperti itu. Itu namanya gigit bunga. Itu di bawah yang digigit itu besi. Itu besi. Sehari sebelumnya baru dipukuli habis-habisan. Iya. Keesokan harinya harus latihan ini. Suruh latihan. Gigit bunga ini. Iya, gigit bunga. Kan nggak bisa kita ini toh. Ya, sakit loh. Lah itu kan habis bengkak. Saya nggak mau latihan. Itu dipukulin pakai bakyaknya itu dia. Sampai kuping saya berdarah. Dia nggak diobatin. Saya mundur jauh Bu ya. Ibu Lisa ini asal dari mana sih sebetulnya? Ya nggak tahu juga ya saya ya. Kalau kira-kira ya dari Jakarta. Ibu tidak punya kenangan naik kapal laut, naik pesawat yang menunjukkan bahwa ibu datang dari luar Jawa gitu? Enggak. Dari Jakarta. Saya tahu ingat nggak terlalu jauh dari rumah Balikpapan itu tidak terlalu jauh. Dan saya ingat rumah saya itu ada rel kereta apinya, ada pabrik korek api 3 Duren. Alhasil kalau saya tanya nama orang tua Ibu Lisa, Ibu tidak? Saya nggak tahu. Wajahnya juga tidak ingat? Nggak ingat. Kapan terakhir kali ketemu dengan orang tua? Ya itu, pas 3 tahun atau 4 tahun diambil itu. Kalau Bu Ida kan tadi sempat cerita ke saya di mobil, sekian belas tahun kemudian masih sempat bertemu dengan bapak dan kakak. Iya, setelah saya kecelakaan jatuh, saya ditawarin mau ketemu nggak sama mama papanya. Yang menawarkan siapa? Bosnya itu. Saya siapa? Lupa siapa. Kalau nggak salah Yansen, istrinya Yansen kalau nggak salah. Istrinya Yansen bertanya ke Bu Ida, kamu mau ketemu orang tuamu enggak? Iya, itu dalam posisi saya masih di rumah sakit waktu itu. Karena sebentar lagi saya udah mau keluar rumah sakit kan, saya udah lama juga di rumah sakit. Terus saya bilang saya mau. Ya nggak lama setelah saya pulang ke Pondok Indah, saudara saya datang, kakak saya datang. Dari mana Ibu tahu bahwa itu saudara? Padahal sudah sekian lama tidak berjumpa. Saya bayangkan bentuk muka sudah berubah. Ya, memang saya juga jadi karena udah sekian lama nggak ketemu, saya juga merasa asing memang. Tapi sebelum saya ditawarin untuk bertemu itu, sebetulnya saya sudah ada kontak dengan adik saya karena saya udah secara nggak langsung kan keluarga saya udah lama cari-cari saya sebetulnya. Tapi saya nggak tahu. Dengan kata lain, orang tua Ibu ketika nonton pada hari itu, mereka sudah tahu ya bahwa putrinya ada di dalam tenda sedang kakak atraksi. Saya. Jadi kakak saya yang nonton, mereka kenalin saya gitu. Kenalin saya ini sepertinya adiknya. Terus dia sempat foto-foto kan. Nah fotonya itu diambil. Zaman dulu kan masih roll film ya. Jadi diambil. Oleh? Katanya sih sama ini ya, tentara gitu ya. Kayak baju tentara, petugas tentara gitu. Jadi diambil gitu. Kakak saya berarti udah tahu bahwa ini adiknya gitu, karena dia kenalin sepertinya. Begitu film diambil, justru penegasan ya bahwa ini memang adik saya nih kayak. Iya, mungkin seperti itu. Tapi saya nggak tahu ya, ini cerita setelah saya ketemu mereka. Saya masih main di dalam kan. Tapi pada hari itu Ibu belum sempat berbincang-bincang. Belum. Saya cuman emang sempat sebelum saya jatuh, emang saya sempat surat-suratan sama adik saya kalau salah. Saya pindah, saya surat-suratan. Boleh tidak saya tahu isi surat-surat itu apa, tentang apa? Saya ya cuman ini aja, bahwa saya kasih tahu kalau saya ada di sini, kalau saya ada pindah ke sini begitu. Cuma saya belum berani pulang, belum berani kabur atau apa enggak. Ibu tidak tulis jemput saya, bantu saya. Tidak. Memang secara ini mental memang saya masih takut ya, takut karena saya juga merasa kayaknya karena dari kecil kan nggak pernah ketemu, saya kayak asing gitu juga Pak. Jadi saya merasa di antara saya mau dan takut gitu. Kapan Ibu menulis surat itu? Karena saya simak latihan, istirahat itu sangat ketat jadwalnya. Kapan tulis surat? Ya pokoknya sekitar umur belum lama saya jatuh ya, kita udah agak gede tuh, kita pernah bersuratan gitu sama adik saya. Nah itu pun kita pun kadang nyempet mau kirim surat juga suruh orang gitu, nggak terang-terangan. Ibu masih ingat alamat sehingga Ibu bisa tulis di amplop surat itu? Alamat saya? Alamat adik? Kan Ibu berkirim surat ke adik kan? Dulu di kalender. Ya, artinya Ibu masih ingat? Ingat, tapi detail nomor di kalender lah, kalender saya ingat. Kalender. Adik tinggal di kalender. Saya bayangkan orang tua juga tinggal di kalender. Iya. Oke.
Bagaimana kemudian Ibu mengirim surat itu ke kantor pos atau memasukkannya ke dalam kotak pos? Ini Sobat Madilog zaman sekarang mungkin tidak tahu nih, dulu sekali di sekian banyak titik di kota Jakarta itu ada kotak pos. Jadi pengirim surat di amplop, kasih perangko, masukkan ke kotak itu. Bis apa namanya? Bis surat. Ya, bis surat. Ya, kita masukin di situ ya, biasanya. Kadang-kadang titip orang, kadang-kadang titip karyawan. Tolong dong kirimin gitu. Atau kadang kalau kita main di satu tempat, tahu ada kantor pos, kita pergi ya. Terus sewa kotak pos. Ini sembunyi-sembunyi ya? Ya iyalah. Kita enggak mungkin ngomong kayak gitu-gitu. Lalu adik membalas surat Ibu? Iya. Kadang-kadang surat datang juga, ya udah kita terima gitu. Tapi tidak dikirim ke tenda sirkus dong? Rasanya ke PO Box itu. Nah, nanti ada Pak Pos yang datang diam-diam bilangin ada surat. Nanti kita diam-diam? Iya. Kadang-kadang kita ngecek juga. Iya, kadang kita ngecek juga. Jamnya tidur siang itu kita nggak tidur. Bermukim di satu kota, berapa lama sebelum pindah 2 minggu untuk ke kota berikut? 2 minggu. Sisa 2 minggu. Kadang kalau rame ya bisa sebulan, kalau lebih ya. Kalau sepi ya 2 minggu. 2 minggu kan kalau sepi. Kalau 2 minggu itu kan biasa show kan ada gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua. Biasanya itu 1 minggu. Satu hari berapa kali pentas? 2. Senin sampai Sabtu itu 2 kali pentas. Jam 6 sampai jam 10. Jadi sekali pentas itu 2 jam. Kalau hari Minggu? Hari Minggu bisa sampai 4. Kalau sepi 3. Berarti memang tidak ada hari libur ya? Tidak ada hari istirahat ya? Yang betul-betul istirahat gitu? Enggak ada. Istirahatnya itu ya mungkin nggak latihan hari Minggu. Itu tapi kita tetap aja pentas. Pentas, ya gantinya pentas. Ini anak-anak. Ibu Lisa, Bu Ida pertama kali betul-betul menjadi pemain sirkus. Sudah latihan nih, akhirnya dipercaya. Sana main. Itu umur berapa? Masih ingat tidak? Sekitar 7 tahun mungkin ya. Itu permainan apa yang Ibu lakukan pada pertama kalinya 7 tahun itu? Akrobat. Akrobat seperti apa? Itu aja paling yang gampang-gampang, itu guling-guling di bawah, koprol-koprol gitu. Yang gampang-gampang. Gampang untuk ukuran Ibu. Kalau saya terus terang anak umur 7 tahun. Perempuan pula. Ini mungkin ada di sini fotonya, saya masih kecil itu. Ada pentas itu. Ibu-ibu saya ini salah satunya adalah bekerja di bidang perlindungan anak. Di dunia perlindungan anak itu ada istilah bidang kerja yang tidak ramah anak. Yang memang tidak boleh digeluti oleh anak-anak. Kenapa ya? Jelas karena berbahaya. Ini harus saya katakan ini pekerjaan yang super berbahaya loh ini. Kemungkinan cederanya sangat tinggi. Oke, nanti kita bisa cari foto itu. Di HP. Kalau Ibu masih ingat permainan apa yang Ibu lakukan, Bu Ida? Ya akrobatik yang di dasar rantai, akrobatik rantai. Ibu Ida dengan Bu Lisa satu angkatan atau? Iya, satu angkatan. Ya. Mungkin berapa hari selisih datangnya ke sirkus itu? Saya dulu ya. Ya Ida dulu, baru saya. Beberapa hari kemudian baru saya. Saya pernah ikut sekian banyak kursus, sekian banyak latihan. Tempo-tempo instruktur memang memberikan hukuman. Tapi bukan hukuman yang bikin babak belur segala macam. Juga tidak pernah sumpah serapah ke saya. Pertanyaan saya, ketika Ibu Ida dan Ibu Lisa dulu berlatih sirkus, itu ada tidak hari tanpa kekerasan? Bu Ida? Ya ada, tapi kagak ya. Tapi yang kita ingat ya kekerasan itu sih, karena emang ya itu yang menyakitkan gitu. Apa ya, seperti apa? Kekerasan yang menyakitkan seperti apa? Ada sela-sela hari pastinya ya. Ya misalnya kita secara fisik lah, kita misalnya ada salah apa gitu dipukul. Saya juga pernah jogging pagi gitu ketahuan si Fran, disuruh dibawa lari lagi. Jadi intinya saya nggak boleh keluar. Kenapa nama yang muncul terus-menerus ketika bicara tentang hukuman adalah nama Frans? Ya memang Frans sama Jansen yang paling galak. Frans dan Jansen itu yang paling galak? Ya, Frans sama Jansen. Kalau Pak Tony-nya nggak seberapa main tangan. Makan bagaimana, Bu? Ya kalau makan itu biasa, kita pagi sarapan, ya mungkin super mie, terus nanti siang kita makan nasi bungkus, sore lagi ada makan lagi. Sekolah?
Sekolah hanya iya, 1 jam setengah mungkin ya setelah latihan baca siang. nulis gitu, baca nulis. Sekolah di mana? Di Di situ, sirkus. di dalam tenda itu. Oh, bukan sekolah berarti. Ya, Kayak iya. kursus Ya, gitu. enggak, Ada dia belajar instruktur. nulis, belajar Ya, cuma hitung-hitung. kayak sekolah di rumah gitu. Les. Yang memberikan Semacam materinya siapa? Karyawannya waktu itu. Hmm. Karyawan. Jadi sebetulnya Ibu Ida dan Ibu Lisa ini bahagia dan bangga tidak menjadi pemain sirkus. Enggak tertekan sekali. Tertekan sekali. Ya, kalau saat itu waktu kecil kalau ada yang mau ngambil saya, ya saya pingin ikut orang lain daripada di sirkus. Rasanya tertekan. Kadang aja pengen mikir, aduh gimana caranya saya kalau bisa lebih baik mati daripada di sirkus. Oh ya? Iya. Tidak pernah mencoba melarikan diri atau kabur gitu? Gak berani. Gak berani. Takutnya kalau ketangkep lagi, habis dipukulin. Saya dengar cerita ini dari Bu Vivi. Bu Vivi itu 2 kali mencoba melarikan diri. Gitu. Iya. Sampai beliau katakan, kalau coba melarikan diri, sepertinya bakal ketangkep. Iya memang. Kok bisa? Bener. Banyak soalnya senior-senior yang tertangkap seperti itu dihabisin, dikebukin. Kok bisa, Bu? Gak tahu. Maksud saya mungkin lari kok. sepertinya gini loh, kayak gimana ya? Kok mereka tuh selalu tahu kita ada di mana itu pasti tahu. Pasti ketangkep. Pasti. Heran juga kita juga. Dan begitu ketangkep, dihukum. Dihukum, habis, dipukul. Ibu Lisa, Bu Ida lihat momen Iya. ketika yang kabur itu Iya. pulang, dihukum. Iya. Dihukumnya seperti apa? Bu Ida masih Wah, ingat nggak? habis. Ya, ditendang ya pokoknya secara fisik lah. Dengan tangan mereka ada barang apa juga dipakai aja. Ada tidak yang dihukum, mendapatkan kekerasan, pingsan, lalu dibawa ke rumah sakit? Oh, enggak sampai pingsan, Enggak tapi sampai hanya pingsan. berdarah-berdarah gitu. Berdarah-berdarah ya? Iya. Ya benjol-benjol kayak gitu. Ibu Ida sama kalau tadi Bu Lisa makan mengatakan kalau bisa mati saja. Gitu. Iya. Kalau Bu Ida, Ya masa-masa itu memang saya sempat ngerasain juga. Sangat sangat tertekan juga sih. Setiap hari kan latihan, ditekuk-tekuk itu sakit ya. Kadang-kadang juga paling nangis di kamar aja gitu, kok mikir mama saya di mana ya gitu. tidak pernah Ibu tanya? Entah itu ke Franz, Jansen, Pernah atau kita Tony? nanya ke Pak Hadi dulu. Pak siapa? Pak Hadi, Hadi, orang tua dari 3 orang. mereka. Jadi kalau sekali-sekali kita ketemu Pak Hadi itu, kita pada ngumpul gitu. Pada bisik-bisik, ayo tanya orang tua kita di mana yuk gitu. Jadi kita ngumpul sama Pak Hadi itu cuman, misalnya kita dulu ngomongnya, Om, mama saya masih ada nggak gitu, tanya-tanya begitu. Dia bilang, oh ada gitu. Tapi itu dia bilang, iya sehat, ada, udah. Jadi kita cuman sebentar ketemu Pak Hadi itu, terus udah pergi lagi. Jadi Kenapa harus menunggu? jarang banget. Kenapa harus menunggu Pak Hadi datang? Kalau untuk menanyakan Ya, orang tua, karena kan Kalau ada. Pak Hadi itu karena lebih baik. Kita merasa dia kalau datang jarang-jarang, bisa setahun sekali atau Iya, sebulan. Pak Hadi itu Jadi baik. kita tahu ini nih yang bisa kita tanya gitu, yang lebih low lah isinya, karena dia mungkin orang tua ya. Ya kita berani cuma sama Pak Hadi itu. Pertanyaan tentang orang tuaku di mana itu pernah tidak diajukan ke Franz, Jansen? Kalau saya pernah menanyakan sama Om Tony. Oh, menyapanya Om Tony. Iya, kita kalau manggil kan Om Tony. Nah, Om Franz, Om Jansen. Dulu panggilannya Kwasen sama Kwakwang. Jadi kita suruh manggil Koko. Kalau Tony itu Om Tony. Nah, Ibu bertanya hanya berani ke Om Tony. iya. Yang Om lain Tony. tidak pernah. Ibu bertanya. Ada nanya lagi sama istrinya Jansen. Oke. Lalu Itu respon Pak Om Tony apa? Dia bilang nanti kalau udah waktunya kamu akan saya pertemukan. Itu saya di usia sekitar 12 tahun. Saya minta sama Om Tony. Setelah sekian tahun berada di sirkus tanpa ingat orang tua, akhirnya di umur 12 Ibu beranikan diri bertanya ke Om Tony. Karena saya udah nggak kuat di sirkus, kok mati ya nggak mati. Kalau bisa mati lebih baik mati, tapi kok nggak mati-mati gitu loh. Kita nggak mati-mati, kenapa? Tapi terus ya tertekan. Saya memberanikan diri sama Om Tony, saya minta di mana keluarga saya kepingin ketemu orang tua saya. Om Tony ngomong nanti kalau udah waktunya, setelah berjalannya waktu, saya pun minta sama istrinya Jansen. Saya ngomong, Sau, di mana orang tua saya? Saya ingat Sau yang ambil saya saat itu. Jawabnya, Sau apa? Kamu itu udah dijual. Kamu udah dijual. Ya, habis itu saya udah nggak nanya lagi. Setelah umur sekitar 17 tahun, saya kan merasa saya ini udah dewasa.
Saya minta sama Ibu Gira sebagai sekretarisnya di Pondok Indah. Ada Ibu Gira itu. Kalau kita manggil kan Mbak Gira, saya minta KTP. Saya udah umur 17 tahun Mbak Gira. Ya nanti kita tanya sama bos. Nah, dia nggak tahu dia nanya atau enggak. Dia datang lagi. Kan kalau setiap sirkus main di Jakarta itu dia diperbantukan untuk jualan tiket. Nah setelah dia datang lagi saya tanya, mana Mbak Gira, boleh nggak? Nggak boleh. Udah. Saya udah nggak minta lagi sama mereka. Setelah usia saya 17 tahun, saya merasa udah dewasa. Saya pun mulai mikir gimana caranya saya bisa keluar dari sirkus saat itu. Kita stop di situ sebentar. Saya ingin mundur. Ibu bertanya, di mana orang tua saya? Dikatakan nanti tunggu suatu masa nanti. Iya. Kamu sudah dijual. Setelah itu ibu masih pernah bertanya lagi tidak? Kapan ini waktu itu tiba? Enggak. Soalnya kan bosnya ganti terus toh. Sejak adanya Taman Safari, mereka itu bergantian di sirkus. Setelah saya tanya sama Ibu Jansen itu, di mana orang tua saya? Dia bilang, saya udah dijual. Ya itu saya nggak, rasanya gimana, saya juga kecewa sama orang tua saya, kenapa saya dijual. Padahal saya ingin ketemu orang tua saya, sampai saat ini pun saya nggak tahu di mana orang tua saya dan namanya siapa, saya juga nggak ngerti. Sekian tahun saya dari kecil, saya nggak melihat orangnya, bawa anak sama orang tuanya, saya pun merasa iri, pingin saya punya orang tua, merasakan kasih sayang dari mereka. Rasa tertekan. Setelah saya umur 19 tahun, saya pun keluar dari sirkus, saya minta akte kelahiran saya, identitas saya pun tidak diberikan sama mereka. Saat itu sirkus Om Tony yang megang, tapi tidak diberikan. Saya keluar tanpa bawa apapun dari sirkus. Tapi di foto ini, maaf, saya lihat semua tersenyum loh. Ada tidak foto Ibu? Ada. Ibu Lisa Iya, di sini. Ini saya. Nih, foto yang ini Ibu Lisa. Iya, lalu ini Ida. Huh? Ini kan kita mau show. Iya. Lah tersenyum begini. Ya kita kan magic. Ya, memang ada masa-masanya kita lagi bareng-bareng gitu. Kebersamaan ini sedikit menjadi penawar gitu. Ya ini kadang tuh foto-foto kita gini tuh seperti apa? Kita untuk berbagi sama penggemar-penggemar. Kalau kita foto metutut gitu, penggemar gimana terusnya kita kasih mereka. Tapi settingan berarti? Iya, kita ya bergaya aja udah. Siapa yang menyuruh tersenyum begini? Ya nggak ada, kita sendiri. Kita berharap kalau kita punya penggemar, kita bisa berbagi foto, bisa ini kan bisa lebih akrab itu. Nanti saya akan kembali ke Bu Lisa untuk bertanya tentang momen ketika Ibu meninggalkan sirkus. Tapi saya ke Bu Ida dulu sekarang. Ibu Ida tidak pernah mencoba kabur? Tidak. Kenapa tidak? Dulu, Bu Vivi coba kabur. Ibu Butet sedemikian tertekan, Ibu Lisa bahkan berpikir bukannya kabur, kalau bisa mati aja. Saya waktu itu pada zaman-zaman itu saya lebih ke ini ya. Saya belum ada kepikiran kabur. Terus kebetulan saya jatuh. Jadi memang masa-masa saya sempat tertekan. Jadi biasanya saya curhat dengan fans, misalnya kayak teman-teman yang kenal di luar yang udah seperti kayak saudara gitu, saya ada. Apa yang Ibu curhatkan itu apa? Ya saya paling cerita kalau saya kangen mereka, istilahnya saya bosen di sini gitu. Ya cuman mereka ya paling bisa kasih penghiburan. Seperti itu aja biasanya kita curhat. Atau mungkin kadang-kadang saya kalau lagi saya merasa ini, emang sempat juga saya merasa tuh pengen nyari orang tua gitu. Saya kadang-kadang juga berdoa gitu. Di mana ya mama saya, papa saya, kok nggak ada di mana gitu. Sempat bertanya gitu, tapi saya belum sempat kepikiran saya untuk melarikan diri, nggak sempat. Tapi sejak Ibu jatuh dan mengalami cedera itu, praktis tidak pernah bertemu lagi dengan teman-teman? Iya, saya nggak, terus udah nggak pernah ketemu lagi. Jadi barang-barang pun apa saya kagak kebawa. Maaf, sejak Ibu jatuh itulah Ibu kemudian memakai kursi roda? Belum. Bagaimana?
Ibu kan dibawa ke rumah sakit nih. Setelah di Lampung kan satu malam, paginya saya baru dikasih gips. Karena saya satu malamnya udah merasa sakit kan yang saya rasain. Jadi kagak ada apa-apain, cuma dipijit-pijit sama Lisa. Kaki saya tuh udah nggak karuan lah pokoknya, kayak saya udah nggak tahan, pokoknya nangis aja kalau salah satu malam ya. Saya cuma nangis doang. Sampai pagi baru dikasih gips, baru ada dokter katanya gips, tapi kagak dioperasi waktu itu. Di gips dibawa ke Jakarta. Jakarta baru dapat operasi di Sumber Waras. Sumber Waras. Apa kata dokter? Apa cedera yang ibu alami? Saya kebetulan waktu itu sumsumnya udah kering. Saya dengar seperti itu, tapi saya pribadi saya kagak pernah nanya. Ibu Lisa mengatakan barusan tulang sumsumnya. Ya itu memang. Saya taunya dari dokter di Lampung. Itu kan Ida setelah show selesai jam 10, Ida baru dibawa ke rumah sakit. Saya yang nemenin. Jadi saya yang jatuh nunggu. Tidak langsung dibawa ke rumah sakit? Enggak. Saya yang nemenin Ida. Nggak bisa tidur malam itu juga. Saya yang nunggu sampai besok pagi. Ida itu kesakitan, malam itu kesakitan. Jadi nggak bisa tidur? Nggak tidur, kesakitan. Saya pun nggak tidur, saya hanya ngelus-ngelusin aja terus. Tidak dibawa ke klinik, didatangkan dokter, enggak, dikasih itu obat. Di rumah sakit. Sebelum ke rumah sakit maksud saya? Enggak. Itu di belakang panggung. Yang tadi saya cerita hanya dipijit-pijit. Nggak lama baru dibawa ke rumah sakit ya. Setelah jam 10-an sirkus tutup, penonton sudah bubar, baru dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu sudah tidak ada dokter karena malam. Di rumah sakit ada tidak yang bertanya, entah dokter, entah perawat, ini kenapa ini? Ya, bilang jatuh. Tidak ditanya jatuh dari mana? Enggak. Karena sepertinya kan rumah sakitnya juga sepi kok itu. Rumah sakitnya sepi, sampai malam nggak bisa tidur. Bilangnya saya kan bertanya-tanya dokter tuh datang jam berapa, ini kok nggak ada dokter kenapa? Jadi dokter sudah masuk rumah sakit, saya bayangkan UGD ya, gawat darurat barangkali, itu pun tidak langsung didapat penanganan dokter. Iya, karena dokter nggak ada, dokter jaganya juga nggak ada. Yang mengantar Ibu Ida ke rumah sakit siapa? Ada karyawan, pakai mobil. Pakai mobil itu karyawan, pakai mobil bukan troper biru itu. Ingat betul Bu Lisa momen itu ya? Troper. Bu Ida berapa lama di rumah sakit? Ya itu satu malam. Waktu dioperasi ya, itu di Jakarta. Kurang lebih 1 bulan. Kemudian rawat jalan di rumah. Habis operasi saya ada terapi, dikasih terapi. Terus karena udah lama ya, jadi ya saya pikir mau pulang gitu. Cuman dokter bilang kalau mau pulang harus ada kursi roda. Nah itu saya juga belum nyadar kalau saya ini lumpuh. Saya belum nyadar, saya taunya saya emang belum sembuh. Saya juga belum paham kalau saya ini nggak bisa jalan ya karena lumpuh gitu. Saya belum nyadari. Saya cuma ikutin aja gitu. Apa yang dokter bilang dan saya dibawa kemana ya saya ikut itu sama bos saya. Dengan kata lain, sejak Ibu Ida jatuh, praktis Ibu Ida tidak pernah berjalan lagi. Iya, udah nggak pernah. Dokter mengatakan kalau kamu mau pulang, kamu harus punya kursi roda. Iya. Lalu Ibu pulang? Iya, saya dibawa pulang sama bosnya. Dibawa ke rumah bosnya itu yang di Pondok Indah. Rumah siapa itu? Rumah bos. Nah, rumahnya Jansen, Franz, Tony. Oh, mereka satu rumah di sana? Iya, di situ ada 2 rumah. Rumahnya besar. Lalu Ibu di rumah dirawat oleh siapa? Ada suster waktu itu yang hari-harinya merawat saya di situ. Kalau Ibu Ida masih ingat, sosok Jansen ini seperti apa? Ada tidak kenangan yang Ibu masih simpan tentang sosok ya seperti yang diceritain teman-teman itulah, yang kalau kita ada salah ya kena pukul ya pukul. Ya sosoknya ya seperti itu. Kadang-kadang dia juga main tangan gitu pukul. Itu Jansen. Iya. Kalau Franz? Sama aja, lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Kalau Tony? Tony lebih nggak main tangan. Dia nggak main tangan. Tapi ya tetap aja mungkin cara pikirnya mungkin sama juga dengan mereka. Saya pikir seperti itu ya. Dia emang jarang. Kalau sama saya sih emang dia kagak pernah main tangan. Cuman si Franz. Yang saya ingat saya Franz. Ibu tidak pernah berpikir untuk mengakhiri hidup, melarikan diri. Menurut saya Ibu masih kuat bertahan di tempat sirkus itu. Iya.
Waktu itu paling kalau saya lagi ini merasa ini paling saya biasanya diem aja, diem. Memang sempat berpikir juga sih, tapi nggak sampai saya berani mau kabur gitu, enggak. Saya seperti melihat ada dua tipe kepribadian yang berbeda ini antara Ibu Lisa dengan Ibu Ida. Ibu Lisa ini cenderung terbuka gitu, menyampaikan apa yang membebani hati itu disampaikan gitu, di obrolan kita ini. Sementara Bu Ida saya sedikit banyak merasakan ada kesan seperti menahan, mengendalikan dirinya lebih kuat. Ida memang dari dulu tertutup. Dari di sirkus pendiam dan tertutup. Saya biasanya kalau paling saya diem aja, cuma di kamar aja. Makanya jatuh pun dia nggak nangis. Saat jatuh pun nggak nangis. Makanya kita itu bingung kenapa. Padahal ya segitu tingginya ya, tapi Ida itu nggak nangis. Bu Lisa, nangis. 3 macan ini sepertinya berulang kali melakukan kekerasan yang sedemikian berat itu mereka dapat ide, dapat ilham atau apapun itu dari siapa sih? Kemungkinan turunan dari mamanya kali ya. Mamanya juga jahat loh. Jahat bagaimana? Omongannya itu, kalau lihat itu kasar. Kasar banget. Itu saya pernah juga di kata-katain nggak enak itu sama, kalau kita manggil Popo. Itu omongannya jelek sekali, kasar. Tapi baik itu Om Tony, Pak Jansen, Pak Frans, mereka ke anak-anak mereka baik kan? Baik. Saya nggak pernah ngelihat mereka dipukul sama Popo apa gimana, nggak pernah dipukul orang tuanya. Tapi Bu Lisa dan Bu Ida yang disebut sebagai anak, anak angkat, mau disekolahkan, justru mendapat perlakuan seperti kita nggak merasa seperti anak kok. Nggak merasa. Oh iya, Bu Ida tidak pernah merasa jadi anak? Enggak, kita nggak ada kasih sayang kok. Tidak pernah diajak berbincang-bincang? Enggak. Di luar latihan lah, ketika sedang makan, istirahat. Kita takut. Kita takut ketemu aja seperti, aduh lihat wajah, dengar suara jalannya aja kita udah takut. Kan suara langkah mereka itu kan khas. Antara Fran, Jansen, Tony. Jadi kita tidak sebagai layaknya anak ya. Nggak ada istilahnya dekat atau apa enggak. Ketika melakukan kekerasan itu mereka pakai tangannya karyawan? Enggak. Langsung sendiri. Mereka sendiri. Nah di sini loh, ya, terus terang ya, saya di rumah setelah ngobrol dengan Bu Vivi dan Bu Butet, kemudian saya baca buku ini, saya terus terang terpikir, kalaulah dianggap 3 orang ini melakukan kekerasan yang luar biasa itu, masa sih tidak pakai tangan orang lain? Pakai tangan mereka sendiri? Iya, gitu? Pakai tangan mereka sendiri. Dan tidak ada yang mencoba melerai, menyetop itu. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Kita kan kecil-kecil dulu kalau ada temennya dipukul ya kita diem. Iya. Nah akhirnya apa yang membuat Bu Lisa akhirnya keluar dari sirkus? Merasa saya sudah cukup usia. Boleh nggak boleh saya harus keluar. Karena saya rasa di dalam sirkus itu tidak ada masa depan yang baik. Saya memberanikan diri saat itu sirkus main di Jatinegara tahun 1992, Tony yang megang. Lalu? Ya saya izin sama Tony. Saya mau keluar dari sirkus. Kemana Ibu tujuannya? Karena saat itu saya sudah punya pacar. Oh, oke. Saya punya pacar itu kebetulan dia setiap ini kan sering nonton sirkus. Oh bukan karyawan? Bukan. Dia penonton? Penonton. Setiap hari dia nonton sirkus. Kita kenalan itu diam-diam juga. Surat-suratan, diam-diam. Sampai akhirnya Ibu minta izin untuk keluar? Ya, karena saya merasa sudah mulai dekat sama dia. Saya nggak berpikir itu dulu mau jadi suami saya atau gimana. Yang penting saya punya pegangan di luar. Ada yang saya bisa minta tumpangi di saat itu. Saat Ibu mengatakan bahwa saya ingin keluar, tidak ada yang melarang, menghalang-halangi Ibu keluar? Ya, kemungkinan karena usia saya sudah 19 tahun, saya juga bilang saya sudah bosen di sirkus, saya paling nggak kan sudah 4 atau 15 tahun di sirkus. Saya udah bosen. Terus sama saat itu istrinya Tony itu bilang sama saya, lah kalau kamu keluar, nanti acaramu sirkus itu siapa yang ganti? Karena saat itu kan saya juga jadi pawang macan, gadis plastik, balet tali, sulap, terus terapis. Itu saya menguasai 6. Lalu apa jawaban Ibu?
Saya bilang, udah nggak usah khawatir, saya sudah mengajari yang adik-adik saya. Iya, saya ajarin adik-adik saya, jadi sudah saya persiapkan sebelumnya agar tidak menghalangi saya keluar. Akhirnya ibu diizinkan keluar? Ya, diizinkan. Tapi saya dibawa dulu ke rumahnya Tony. Dibawa ke rumah Tony saat sirkus di Jatinegara, saya dibawa ke Bogor. Untuk? Dipisah dulu. Saya ada 3 hari di rumahnya Tony. Kenapa kok saya ditahan di sini? Saya berpikir. Yeah. Akhirnya dari rumah Tony saya dibawa ke rumahnya Fran. Di rumahnya Fran itu saya disidang. Ada istrinya Fran, istrinya Jansen, sama istrinya Tony bertiga, sama itu ibunya namanya Popo. Kalau kita manggil Popo. Ibu Tuti itu? Iya, Ibu Tuti itu Popo. Istrinya Pak Hadi? Iya, disidang. Terus ya saya dibilang, kamu tuh mau keluar dari sirkus mau jadi apa? Kamu mau jadi lonte, kamu mau jadi moler? Saya berpikir, lebih baik saya jadi moler atau lonte dibayar. Daripada saya tersiksa di sirkus, tertekan. Tidak menghasilkan apa-apa, lebih baik saya jadi lonte di luar kan. Ibu katakan begitu atau terpikir gitu? Pikiran saya. Yeah. Pokoknya saya boleh atau enggak boleh, saya tetap akan kabur. Nah akhirnya udah, mereka udah nggak bisa nahan saya keluar baik diajak sama ibu Tony kembali ke sirkus, tapi saya sudah tidak boleh masuk dalam sirkus lagi, saya suruh langsung keluar. Saat itu pacar saya itu sudah nunggu di kantor pos di luar. Kalau Ibu Ida bagaimana? Akhirnya Ibu keluar dari sirkus? Karena jatuh kan? Ya. Jatuh, terus sempat ditawarkan untuk ketemu keluarga karena emang keluarga saya udah lama cari-cari. Setelah Ibu jatuh baru ditawarkan ketemu keluarga? Iya, kalau belum jatuh belum tentu saya dikasih ketemu. Ini kesannya jadi malah habis manis sepah dibuang lagi. Enggak, seperti itu deh. Lalu Ibu pulang, diantar, dijemput? Iya, dijemput sama adik saya waktu itu. Saya bekerja di Taman Safari ya. Setelah kasus Vivi 97, saya minta keluar. Saya udah nggak mau di situ lagi. Setelah saya turun keluar, saya ditahan, disuruh menandatangani surat. Surat tentang apa itu? Itu isinya sepintas saya baca itu surat kayak semacam pengunduran diri. Malah diminta menandatangani surat pengunduran diri. Saya pikir, kenapa saya harus tanda tangan ini ya? Sedangkan saya katanya anaknya, ya kan? Saya berpikir, ya saya agak tertekan. Saya tanda tangan sambil nangis juga. Saya pikir, aduh kenapa ya saya harus bikin ini gitu. Ya karena saya nggak boleh jalan, saya ditungguin di situ di mobil. Dalam mobil saya ditungguin. Udah tanda tangan aja, kata stafnya itu. Terus saya lama di situ tuh di mobil lama. Saya nggak tanda tangan. Tapi karena udah mendesak, saya nggak jalan-jalan. Akhirnya udah tanda tangan cepat biar kamu bisa pergi gitu. Ya udah akhirnya saya tanda tangan ya dalam keadaan saya nangis. Ibu jadi, pulang disambut oleh siapa? Pulang saya waktu itu yang jemput adik saya. Adik saya nggak tahu dia ada di luar mobil. Saya ditahan di dalam mobil berdampingan gitu, disodorin kertas. Orang tua di mana? Di rumah waktu itu. Begitu Ibu sampai di rumah ketemu dengan orang tua kan ya? Saya waktu itu nggak langsung ke orang tua, jadi ke kakak saya dulu. Bu Lisa pernah tidak mendoakan Pak Tony, Pak Jansen, dan Pak Frans? Enggak, saya melupakan nama-nama itu. Maaf saya berusaha melupakan mereka. Maksud saya mendoakan untuk kebaikan supaya mereka. Saya tidak pingin menyebut atau bertemu lagi, nggak pingin. Rasa trauma itu ada, mungkin rasa takut itu ada. Lalu apa sekarang harapan Ibu? Karena tidak mau bertemu lagi dengan mereka, Ibu ingin apa ini jadi? Ya kalau kita minta keadilan, ya satu saya minta dipertemukan dengan keluarga saya. Di mana orang tua saya, paling nggak saya tahu di mana nama orang tua saya itu siapa. Jadi Ibu bisa bertemu kembali dengan keluarga, itu harapan, harapan yang paling besar dari Ibu. Saya minta siapa orang tua saya, namanya siapa. Kalau udah mati mana kuburnya, saya pengen tahu. Atas masa belasan tahun yang hilang itu, apa yang Ibu inginkan?
Saya nggak ngerti apa yang saya tuntut, saya juga nggak ngerti harapan apa yang saya ingin, saya juga nggak ngerti. Kita ini anak-anak mungkin yang bodoh, nggak di sekolahin, kita itu bodoh, kita nggak ngerti apa-apa. Ibu sudah pernah memperjuangkan perbaikan atau pemulihan kemanusiaan Ibu sebelum-sebelumnya? Saya itu waktu keluar dari sirkus, awal keluar sirkus itu saya merasa asing dengan dunia luar. Saya berusaha gimana caranya saya bisa berbaur dengan orang-orang di luar ini. Saya mau kursus saja, saya nggak punya KTP. Oke. Ya, saya nggak punya KTP, nggak punya apa-apa. Terus gimana saya harus nyari KTP? Kalau Bu Ida terbuka untuk penyelesaian secara kekeluargaan dengan pihak ini ya, ya harapan kita sih kalau bisa dengan secara kekeluargaan, saya rasa kita konkretnya penyelesaian secara kekeluargaan yang ideal menurut Ibu itu seperti apa? Karena ya, kata kekeluargaan itu kan jadi abstrak. Otomatis mereka juga harus memenuhi hak-haknya kita juga. Misalnya kayak identitas teman-teman juga yang hilang saat ini, salah satunya. Dan dulu kita juga istilahnya bekerja juga nggak pernah diperhatikan untuk masa depannya. Sampai saya keluar pun nggak pernah diperhatikan. Kalau saya nih nanti di luar seperti apa, sedangkan kondisi saya kan nggak seperti orang normal, butuh akses dalam keseharian saya, tempat akses, atau kamar mandi yang akses itu mereka nggak pernah pikir, nggak pernah memikirkan untuk kehidupan saya setelah saya keluar dengan mereka. Jadi dilepas seperti itu aja. Pertanyaan saya ubah, bertahun-tahun pernah tidak dari pihak Oriental Circus Indonesia atau dari Taman Safari Indonesia menawarkan untuk penyelesaian secara kekeluargaan itu? Tidak, sama saya aja enggak, apalagi dengan mereka. Tidak pernah datang? Enggak. Komunikasi? Ya saya harapan dulu sih mereka mau datang ya, mau bicara atau kontak ya. Karena saya sama anaknya dulu kan juga istilahnya ada kontak baik. Ya harapan saya dulu sempat terpikir begitu, tapi kok sampai kesini kok saya berpikir juga kok mereka juga keterlaluan ya. Enggak pernah juga memikirkan setelah saya keluar ini saya ngapain, setelah saya meninggalkan mereka itu saya apa kehidupannya gitu. Dulu saya juga istilahnya kan pulang juga istilahnya nggak bisa ngapa-ngapain kan, identitas juga nggak ada. Di rumah juga saya kagak akses gitu. Untuk kamar mandi juga saya nggak bisa, kecil untuk kamar mandi. Nah itu mereka kan nggak pikirkan sampai ke situ. Baik, kemarin saya dengar ada 4 tuntutan dari sebutlah para korban yang disuarakan oleh Cak Soleh selaku penasihat hukum. Hari ini saya juga dengar dari Bu Lisa dan Bu Ida sekian banyak harapan. Tapi lagi-lagi yang diucapkan pertama kali adalah keinginan bertemu dengan keluarga. Keinginan menatap kembali, mengenal kembali wajah orang tua saya. Plus mengetahui di mana sesungguhnya asal muasal saya. Dan identitas saya minta identitas saya. Baik. Ya, karena banyak ini saya ini juga. Dari mana, asal saya apa, di mana saya juga nggak tahu. Manusia tanpa silsilah dan tanpa identitas. Ibu Lisa, Ibu Ida, terima kasih sudah datang ke Madilog.